Assalamualaikum mahasiswa, pertemuan hari ini kita belajar mikroskop. Kita akan belajar manfaat mikroskop, bagian-bagian mikroskop, cara menggunakan mikroskop dan cara merawat mikroskop. Mikroskop berasal dari dua kata yaitu mikro dan skopium. Mikro yang berarti kecil dan skopium yang berarti melihat atau penglihatan. Jadi, mikroskop adalah alat untuk melihat objek yang terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang. Selanjutnya kita belajar bagian-bagian mikroskop. Yang pertama, kaki mikroskop. Kaki mikroskop berfungsi untuk menopang dan memperkokoh kedudukan mikroskop. Lengan. Lengan dipergunakan juga untuk memegang mikroskop khususnya pada saat memindah mikroskop. Skrup pemutar halus. Skrup pemutar halus digunakan untuk menggerakkan tabung mikroskop ke arah atas dan bawah secara lambat. Alat ini dipakai jika objek telah refokus dengan memutar pemutar kasar. Skrup pemutar kasar. Skrup pemutar kasar digunakan untuk menggerakkan tabung mikroskop secara cepat dari atas ke bawah. Lensa okuler. Lensa okuler digunakan untuk memperbesar kembali bayangan dari lensa objektif. Lensa ini tertulis angka-angka yang menunjukkan kemampuan membesarkan yakni berkisar 6 kali, 10 kali, 12,5 kali dan 15 kali. Perkalian antara angka-angka yang tertera pada lensa okuler dengan lensa objektif merupakan perbesaran total sebuah mikroskop. Misal kita menggunakan lensa okuler 10 kali, kombinasi lensa objektif 10 kali, berarti perbesaran total adalah 100 kali. Tabung. Tabung menghubungkan antara lensa objektif dan lensa okuler. Revolver. Revolver berfungsi untuk menempatkan lensa objektif. Lensa objektif. Lensa objektif berfungsi memperbesar bayangan objek. Perbesaran pada lensa objektif terdiri dari 10 kali, 40 kali dan 100 kali. Klip penjepit. Klip penjepit berfungsi menjepit preparat yang akan diamati sehingga tidak bergeser. Meja preparat. Meja preparat berfungsi meletakkan preparat yang akan diamati. Kondensor. Kondensor berfungsi memfokuskan cahaya ke benda yang sedang diamati. Diafragma. Diafragma berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya sinar yang akan dipantulkan cermin menuju ke mata. Cermin. Cermin berfungsi untuk mencari, mengumpulkan dan mengarahkan sinar pada objek yang akan diamati. Ada dua cermin. Cermin datar digunakan untuk sumber cahaya yang cukup terang sedangkan cermin cekung digunakan untuk sumber cahaya yang kurang terang. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggunakan mikroskop. 1. Letakkan mikroskop pada meja yang datar dan stabil. Pastikan meja kokoh dan tidak mudah goyah. 2. Pastikan lensa dalam keadaan bersih. 3. Atur cermin. 4. Arahkan diafragma pada sumber sinar yang ada. 5. Atur pengatur kasar. 6. Letakkan preparat di tengah-tengah meja preparat. 7. Atur lensa objektif. 8. Amati preparat melalui lensa okuler, hingga bayangan preparat terlihat cukup jelas. 9. Aturlah cahaya masuk dengan memutar leher diafragma. 10. Pindahkan preparat yang akan diamati hingga di tengah dengan menggeser kaca benda. 11. Mengganti perbesaran ke perbesaran yang lebih kuat dengan memutar lensa objektif yang diinginkan hingga terdengar bunyi klik. 12. Kuasai preparat dengan tangan kiri dan kontrol mikrometer, atau skrup pemutar halus, dengan tangan kanan untuk meningkatkan objek pada posisi yang tepat seperti yang hendak dipelajari. Terakhir saya akan menjelaskan cara merawat mikroskop. 1. Pastikan menempatkan mikroskop pada meja datar, kokoh dan stabil untuk menghindari guncangan. 2. Tempatkan mikroskop pada ruangan yang kering. 3. Tutup mikroskop dengan kain penutup. 4. Selalu bersihkan mikroskop setelah menggunakan. 5. Gunakan mikroskop secara bijak. Lakukan pengamatan objek dengan cara hati-hati. Demikian materi mikroskop yang bisa saya sampaikan.
Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum.